Dengarkan ini baik-baik. Anakmu bukan celenganmu. Saat ini mungkin kamu adalah anak berbakti yang menafkahi orang tuamu. Tapi kelak, sebagai orang tua yang baik, kamu harus mempersiapkan hari tuamu dengan matang. Sebab sekali lagi, anakmu bukan celenganmu. Mari kita putus mata rantai ini. Diperkenalkan pertama kali oleh Dorothy M. Mile, profesor sekaligus direktur praktikum dari Universitas Kentucky tahun 1981 dalam jurnal yang berjudul The Sandwich Generation, Adult Children of the Aging. Sandwich Generation atau generasi sandwich atau generasi roti lapis atau generasi terjepit adalah suatu keadaan yang mana seseorang memiliki tanggung jawab ganda untuk menghidupi dua generasi sekaligus. Generasi atas yaitu orang tua atau mertua dan juga generasi bawah yaitu anak bahkan cucu. Fenomena ini pertama kali dikenal pada akhir abad ke-20 karena perubahan rentang hidup dan usia yang lebih tua untuk melahirkan anak, di mana seseorang seringkali mempunyai anak kecil dan orang tua yang lemah pada saat yang bersamaan. Tentu saja, selain waktu dan perhatian, kebutuhan yang jadi persoalan adalah urusan finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang harus ditanggung oleh generasi terjepit. Bagi sang anak, adalah hal yang wajar untuk mendapatkan kasih sayang serta dukungan finansial dari orang tuanya hingga dewasa. Namun bagi generasi atas, meski mereka juga berhak untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian, bukan berarti mereka juga harus mendapatkan dukungan finansial hingga membuat anaknya jadi generasi terjepit. Sebab jangan-jangan itu terjadi akibat kegagalan finansial orang tua yang kemudian membebani generasi di bawahnya. Meski demikian, sebagian besar dari kita mungkin akan melihat fenomena ini sebagai hal yang wajar dan lumrah adanya, padahal ia punya dampak yang membahayakan. Seperti mata rantai yang terus bersambung, orang tua yang membebani finansial anak-anaknya berpotensi untuk menghasilkan anak yang mengikuti jejaknya. Orang tua yang tidak mandiri secara finansial akan mencetak anak yang kelak menjadi orang tua yang juga tidak mandiri secara finansial di masa tuanya. Setiap generasi terjepit cenderung menghasilkan generasi terjepit berikutnya. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara untuk memutus mata rantai ini? Bagaimana cara untuk mandiri di masa tua kita? Bagaimana cara mencegahnya sehingga kita dapat mencetak generasi yang mandiri? Mari kita mulai dengan mendefinisikan kembali kata cukup. Apa itu cukup? Bagi sebagian besar orang, tidak pernah ada kata cukup. Saat penghasilan masih imut-imut, mereka hidup dengan pas-pasan. Saat penghasilan bertambah besar, mereka tetap hidup pas-pasan. Apapun yang mereka hasilkan, itulah yang mereka habiskan. Tidak ada yang salah dengan itu, sampai mereka tidak lagi memiliki penghasilan. Sebab saat tak lagi menghasilkan, mereka akan menghabiskan penghasilan orang lain. Masalahnya, setiap orang akan memiliki titik di mana ia tidak lagi produktif dan menghasilkan, sementara hidupnya terus berjalan. Sekarang mari kita definisikan kata cukup. Cukup berarti terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar, sandang, papan, pangan. Satu lapis yang berada di atasnya adalah kebutuhan akan kenyamanan. Lapis berikutnya adalah kemewahan. Halo. I would like to thank Ma and Pa for being the worst parents in the world. Ma, I've always questioned why I was never sent for piano lessons like all my other friends. The only music lessons I got were at home. Free. Most of my friends went to esteemed tuition centers. My tuition was our neighbor, Miss Tan. Appreciate you being here, Miss Tan. When my best friend David spoke of his trip to theme parks in Florida, I sat quietly remembering our trip to... Where was it again? Yes, Bangkok. No fancy birthdays at clubhouses, no magic shows, just Ma and Pa doing a few tricks. Look how happy I was. Tentu saja, cukup bagimu belum tentu cukup bagi saya.
dan cukup bagi saya belum tentu cukup bagimu. Namun saat seseorang telah berhasil memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, lalu mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak dibutuhkannya dengan apa yang tidak dimilikinya, sampai level manapun, ia tidak akan pernah merasa cukup. Banyak orang kemudian berusaha untuk menambah penghasilannya, menambah jam kerjanya, menambah kesibukannya, tetapi mereka lupa mengatur egonya. Maka alih-alih menambah kekayaan dan nilai tabungannya, orang-orang ini akan tetap hidup pas-pasan. Padahal, salah satu cara termudah untuk menambah kekayaan bukanlah menambah penghasilan, melainkan menambah kerendahan hati. When I got my first paycheck, I was so excited to give you your first allowance. But you rejected it. Why can't you be like other parents? Maka apa itu cukup? Cukup adalah kemampuan untuk bercermin dan mengendalikan diri. Cukup adalah kecakapan untuk bersyukur dan berbahagia dengan gaya hidup sederhana. Dengan menggunakan definisi ini, maka setiap orang dengan penghasilan yang wajar, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, seharusnya juga dapat memutus mata rantai generasi terjepit. Salah satu kunci untuk melakukannya adalah dengan merencanakan keuangan dan menyiapkan dana pensiun sedini mungkin. Hidup dengan cukup, lalu sisihkan dana setiap bulan yang hanya bisa diambil ketika memasuki usia pensiun. Ini merupakan langkah awal yang baik untuk meminimalisir terjadinya generasi sandwich pada anak-anak kita. Apa yang kita pikir kita siapkan bagi diri kita, sesungguhnya adalah hadiah terbaik bagi anak-anak kita. See, that's spa for you. Remember when you were just a boy? Didn't have it all, but we made room for joy. I think it's kinda telling, we always made it through. The thing that made it easier was watching as you grew. I had an amazing childhood. So what if I wasn't sent for piano lessons? Ma and Pa knew better. See? Karaoke champions. And being tutored by Miss Tan made me want to go to the same university as her, which I did. And there, I met Claire. And Ma, Pa, even though we never really celebrated your birthdays, you gave me the best birthdays a child could ever ask for. Had you given me everything I wanted back then, I wouldn't have everything I can have now. You juggled between spending money on me and saving up for your retirement. But you didn't do it for yourself. You did it for me. Now, Claire and I can focus on the steps we like to take in our new life together. Thank you, Ma and Pa, for showing us the way. And before I end, I would just like to say that Claire and I will do our best to become the worst parents in the world. All I need are memories, my son. Well, salah satu cara terbaik untuk menyimpan dana investasi adalah dengan membeli saham untuk menumbuhkan nilainya. Kabar baiknya, kamu juga dapat menambah penghasilan dengan mengajak teman-temanmu untuk berinvestasi. Ajaib Sekuritas akan memberikan saldo buying power sebesar Rp150.000 setiap ajak 3 teman untuk deposit saldo RDA yang pertama kali tanpa minimum. Dan bagi 10 pengguna yang berhasil mengajak teman terbanyak untuk deposit saldo RDA yang pertama kali tanpa minimum, akan masing-masing mendapatkan saldo buying power senilai Rp1.500.000.
Daftar di Ajaib Sekuritas sekarang, download dan install aplikasinya. Jangan lupa gunakan kode Ajaib Rianto untuk mendapatkan hadiah saham. So putus mata rantai generasi sandwich dan mulai berinvestasi sebagai hadiah terbaik bagi anak-anak kita. Saya, Rianto Astono.